Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Majelis Tinggi Partai, Bang Yan, Mbak Reri, Dewan Pakar, ada Bung Victor dan kawan-kawan, Dewan Pertimbangan, ada Mas Pras dan teman-teman semuanya, fungsionaris seluruh DPP, dan lebih khusus lagi tentu Gubernur ABN yang kita banggakan bersama. Saudara, kawan-kawan juga khususnya fungsionaris yang mewakili Dewan Pimpinan Wilayah kita yang berkesempatan hadir pada Rapimnas kita kali ini di Jakarta, yang saya banggakan. Pimpinan organisasi sayap kita, anggota-anggota Dewan kita, khususnya dari DPR RI, yang kita banggakan, seluruh peserta Rapimnas, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari jadi kita, hari jadi partai ini, yang ke-13. Ini satu hal yang sekali lagi saya harus nyatakan pada saudara, amat patut kita syukurin. Satu proses perjalanan yang telah kita lalui bersama, menghantarkan keberadaan kita, posisi, peran, dan eksistensi kita. Seperti apa yang kita miliki, seperti apa yang kita rasakan, seperti apa yang kita juga inginkan. Nah, inilah suatu realisme, realita yang ada pada saat kita sekarang ini merayakan hari jadi kita yang ke-13. Waktu memang tidak berhenti. Dia bergerak, berjalan terus. Dia tidak sedikit pun memberikan ruang kompromi kepada kita. Tidak ada ruang kompromi terhadap perjalanan waktu. Itu satu hal yang tidak mungkin kita ajak untuk bisa kita musyawarahkan, kita kompromikan. Kita mau atau tidak mau, waktu akan bergerak. Kita suka atau tidak suka, waktu akan bergerak. Nah, inilah realita perjalanan kehidupan ini. Sama halnya sebagai ilustrasi Gubernur ABN kita, baru hari ini saya lihat dia perlu berjalan agak sedikit dituntun. Nah, itu karena progres perjalanan waktu. Itu juga akan terjadi pada diri kita semuanya, termasuk pada diri saya. Dan disinilah saya ingin mengingatkan kita semuanya, betapa berharganya waktu. Waktu memberikan kesempatan bagi kita untuk memutuskan ke arah mana kita akan menentukan perjalanan selanjutnya dari apa yang kita miliki pada saat ini. Partai kita, Nasdem juga demikian. Ketika kita pertama sekali, kalau kita sedikit bernostalgia, 13, 14 tahun, 15 tahun yang lalu, diawali dari kehadiran peran dan eksistensi, sebuah cita-cita yang kita hantarkan melalui kelahiran Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat. Jelas saya harus nyatakan pada saudara, Nasional Demokrat sebagai organisasi kemasyarakatan memang kita maksudkan adalah membidanin, dimaksudkan sungguh-sungguh membidanin kelahiran institusi partai politik yang bernama Nasdem. Kita ingin melihat sejauh mana proses sejak awal kelahiran organisasi kemasyarakatan ini bisa memberikan peran atas eksistensinya, bisa memberikan pemahaman tentu terhadap berbagai khayalan dan komponen elemen masyarakat. Apakah pikiran-pikiran atau political gagasan yang kita miliki, tawaran-tawaran konsep, gagasan, pemahaman, pemikiran yang kita tawarkan,
bisa mendapatkan tempat atau tidak di hati masyarakat. Kita bersyukur respon masyarakat amat positif. Tetapi ada konsekuensi. Kalau kita ingin meneruskan organisasi kemasyarakatan yang kita beri nama pada waktu itu adalah Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat, menjelma menjadi institusi partai politik, tidak semua para pendiri organisasi kemasyarakatan bisa bersatu sama-sama kita untuk melanjutkan tahapan perjuangan perubahan dari organisasi kemasyarakatan nasional demokrat menjadi institusi partai politik. Tentu saya memikirkan hal itu, sungguh-sungguh menjadi bahan perenungan dan pemikiran yang amat mendalam. Di sisi lain, realisme kondisi keadaan untuk membawa misi, gagasan, pemikiran, konsep-konsep pikiran-pikiran besar yang ingin kita perjuangkan sebagai idealisme kita dalam perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita miliki. Kita sebagai organisasi kemasyarakatan akan harus berhenti pada penawaran konsep dan tidak mampu mengaplikasikannya lebih jauh. Kita berhenti pada gagasan itu sendiri. Sebagai diskursus yang terus-menerus, ya itu benar. Sebagai tawaran pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang kita bisa berikan, ya itu benar. Tetapi bila kita menginginkan terjadinya operasional, aplikasi terhadap gagasan-gagasan yang kita perjuangkan, kita tidak representasi langsung. Karena kita hanya sebagai moral forces dalam kekuatan sebagai organisasi kemasyarakatan. Kita peran kita terbatas. Kita tidak bersentuhan langsung untuk mengambil dan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kebijakan resmi, baik yang akan dijalankan atau yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Sistem ketatanegaraan kita yang trias politika ini, di sana ada pemilahan, baik itu lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, posisi kita tetap sebagai organisasi kemasyarakatan terbatas. Memberikan peran, ide, gagasan, dan tawaran pemahaman pemikiran. Waktu bergerak demikian rupa. Dalam waktu singkat, posisi dan peran kehadiran daripada organisasi kemasyarakatan nasional demokrat telah memetik dan merebut perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai elemen komponen masyarakat, termasuk khususnya institusi partai-partai politik yang sudah eksis di Senayan. Apa yang terjadi? Komisi 2 melakukan upaya persiapan menghadapi pemilu dengan melakukan modifikasi peraturan perundang-undangan yang ada. Memperberat persyarat kualifikasi yang bisa diterima untuk menjadi partai yang berhak mengikuti pemilu. Yang berhak mengikuti pemilu. Persyaratan yang demikian rupa berat, sedemikian rupa yang hebat itu. Bagi Nasdem dalam hal ini Nasional Demokrat pada waktu itu adalah merupakan tantangan. Kita akan berhenti, tetap eksis sebagai organisasi kemasyarakatan, atau kita akan lanjutkan ini menjadi institusi partai politik dan membuktikan bahwasanya persyaratan-persyaratan yang memang disiapkan sedemikian rupa oleh partai politik dengan persyaratan yang cukup berat bisa kita lampaui. Keputusannya adalah
11 November tahun 2011, kita mendeklarasikan institusi partai politik yang bernama Partai Nasdem. Kita mempersiapkan seluruh persyaratan agar kita bisa diterima untuk menjadi peserta pemilu secara sah. Kita akan laluin dan ikut. Maka untuk sebagai bahan pemahaman bagi kita semuanya untuk menjagarkan ikatan kita, Pulau Miangas yang tidak pernah dikunjungi oleh representasi partai politik manapun untuk menginjakkan dirinya di Pulau Miangas, itu dimulai oleh kehadiran partai peserta pemilu yang bernama Nasdem. Kita berkomunikasi untuk ada satu kecamatan di Miangas sana. Itu harus melalui perjalanan laut selama 3 hari 3 malam. Lebih dekat dari Filipina masuk ke Miangas daripada dari Sulawesi Utara. Tidak ada pesawat udara ke sana. Kita mau agar seluruh persyaratan itu bisa kita lengkapin melebihi syarat yang disiapkan. Kita mau kehadiran kita dengan persyaratan baik itu di pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, melampaui semua persyaratan itu. Maka dalam sidang DKPP yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asdiki pada waktu itu, dalam sidang itu dinyatakan, sebenarnya apakah kita bersikukuh mengikuti seluruh persyaratan yang disebutkan kepada seluruh para peserta, partai-partai politik calon peserta pemilu yang lolos partai, dan itulah namanya Partai Nasdem. Saudara, kenapa saya harus membawa memori ini pada saudara pada ulang tahun ke-13? Ini harus menjadi catatan penting bagi kita semuanya. Bahwasanya kita mendirikan partai ini dengan seluruh tekad, semangat, kesungguhan hati, dan kesiapan seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendirikan partai politik yang bernama Nasdem dan sekaligus menjadi partai peserta pemilu pada tahun 2014 yang lalu. Insya Allah hasilnya saudara telah ketahui. Kita mengikuti sebagai partai sah peserta pemilu dan kita lolos ke Senayan. Kita mempunyai representasi 36 anggota Dewan pada waktu itu. Akumulasi, catatan penting bagi saudara adalah akumulasi persentase suara nasional kita. Secara resmi hanya 6,8%. Kalau dibulatkan adalah 7%. Itu satu debut yang cukup baik bagi kita. Maka pada ulang tahun yang ke-13 ini, ketika kursi di Dewan kita setelah memiliki 69 kursi, maka perjuangan kita berikutnya adalah bagaimana kita harus lebih memperkokoh posisi, peran dan eksistensi kita sebagai satu institusi partai politik yang terus bergerak dengan kemampuan dan kepiawaiannya membawa perjalanan organisasi institusi partai politik ini agar mampu menghadapi tantangan sebesar apapun tantangan yang ada di depan mata kita, agar eksistensi kita tetap eksis, agar opportunity, kesempatan tetap terbuka bagi partai ini.
Agar ide dan konsepsi, gagasan, pikiran-pikiran kita semakin bisa dipahamin oleh masyarakat. Agar kesempatan kita mengikuti pemilu berikutnya, kita mampu tidak hanya sekedar bertahan apalagi mundur. Tapi kita mampu untuk mengembangkan peningkatan demi peningkatan yang lebih signifikan lagi ke depan. Itu adalah misi kita bersama. Maka kemampuan, kepiawaian, dan daya analisis yang kita miliki harus lebih strategis dari waktu ke waktu. Kita tidak boleh hanya berpikir dalam kontekstual hari ini untuk hari esok semata-mata. Hari esok yang saya maksudkan 24 jam depan semata-mata. Tapi paling tidak, kita harus berpikir hari ini melampaui 2-3 kali pemilu ke depan yang harus kita persiapkan. Kalau ini ditanya kepada kita semuanya, apakah kita memiliki kapasitas dan kapabilitas, kesiapan untuk ini? Jawabannya tergantung kita. Kita adalah dalam semangat kekitaan. Kita itu bukan hanya sekjen partai ini. Kita itu bukan hanya wakil ketua umum partai ini. Kita itu bukan hanya ketua DPW, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi, atau Papua. Bahkan bukan hanya ketua umum partai ini semata-mata. Tapi kita dalam semangat kekitaan kita. Inilah kita. Inilah bangun kekuatan yang sesungguhnya dari seluruh struktur dan infrastruktur partai yang kita miliki. Baik dari jajaran DPP, DPW, DPD, DPC, DPRD, dan seluruh organisasi sayap yang kita miliki. Itulah kita. Maka garis yang paling penting untuk saudara pahami adalah jangan pernah membuat kesalahan di dalam memberikan sesuatu yang berakibat demotivasi, melemahnya spirit, semangat kekitaan itu. Karena itu kekuatan. Jadi kita robah dari kekuatan menjadi kelemahan. Bodoh sekali kita. Garis perjuangan partai kita ini adalah garis yang memang kita benar-benar harus pahamin. Partai yang mempunyai kemampuan dan keinginan untuk memperjuangkan suatu gagasan pikiran kita. Membawa gerakan perubahan yang berimplikasi kepada perubahan sikap mentalitas kehidupan kebangsaan kita ini. Karena memang sesungguhnya yang paling amat sangat dibutuhkan oleh bangsa ini hari ini adalah perubahan sikap mentalitas bangsa ini sendiri. Bangsa-bangsa lain yang tidak mempunyai mineral reserve, sumber daya kekayaan alam, geografis positioning, seperti apa yang kita miliki, luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk, historical kekuatan yang paling hebat yang dimiliki sebagai referensi pengalaman. Mereka jauh lebih cepat di dalam membawa nation mereka hari ini sebagai sebuah bangsa. Bangun kesadaran masyarakatnya jauh lebih hebat, jauh lebih kuat dibandingkan dengan kita. Disiplin nasionalnya, etos kerjanya, kreativitasnya lebih. Yang paling lebih hebat lagi, mereka tidak tinggal juga dengan moralitas, sportivitas di dalam kesiapan berinteraksi, berkompetisi dalam perjalanan kehidupan kebangsaan mereka. Bagaimana kita? Saya harus katakan sejujurnya pada saudara, kita masih berputar-putar
dari satu permasalahan yang kita milikin ke permasalahan yang hampir juga sama yang tetap kita milikin. Kita belum berani keluar dari itu. Kita ingin mengatakan selalu kita ingin bergerak maju. Tapi pada dasarnya kita berjalan melenggang ke belakang. Kita menggunakan retorika. Kita membangun impian-impian kita dan itu bagus. Tapi tidak bagus ketika impian itu hanya sebagai impian. Retorika yang berhenti hanya sekedar retorika. Kita tidak mampu menghadirkan budaya, ajas, kepantasan, kepatutan dalam etika dan moralitas kita berbangsa dan bernegara. Kita mau bangga sebagai negara demokrasi. Saya mengingatkan terus di mana saja. Demokrasi bukan tujuan kita. Bukan tujuan. Jangan sekali-sekali mengartikan demokrasi adalah tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Nonsen itu bagi Nasdem. Demokrasi adalah tools, adalah alat dari dasar kesepakatan kita untuk membawa tujuan yang kita kehendaki. Itu demokrasi. Dari pikiran-pikiran inilah kenapa esensi daripada gerakan perubahan saya katakan yang bertitik tolak kepada perubahan sikap mental kepribadian kita sebagai bangsa, itu amat sangat dibutuhkan. Iya, jawaban iya. Kita memang harus realistis. Sumber kekayaan alam kita lebih daripada sekedar apa yang telah pernah dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Posisi strategis kita lebih daripada cukup baik. Tapi ini tidak ada arti apa-apa ketika satu kemunafikan, kepura-puraan yang dihantarkan untuk mendapatkan kepura-puraan baru. Kemunafikan yang ada menghantarkan, membawa kepada kemunafikan baru. Bangsa ini terbiasa untuk menipu antara kita dan meninggalkan kewarasan kita berpikir. Kita berkompromi untuk hal-hal yang sebenarnya amat merendahkan adab peradaban kita sebagai bangsa yang maju. Ini tantangan bagi bangsa ini. Dan inilah esensinya tantangan bagi kita sebagai institusi partai politik. Waktu bergerak terus. Proses perjalanan ini dalam interaksi keseharian kita berpikir pada realisme kehidupan. Seorang anak muda waktu yang lalu, sekarang yang berbicara depan saudara adalah bukan seorang muda lagi, tapi dia sudah menjadi seorang orang tua. Kehidupan mempunyai hukumnya sendiri. Maka kita harus mempersiapkan sungguh-sungguh. Positioning partai ini harus bergerak dan harus memiliki kesadaran dengan membangun semangat kekitaan kita, sekaligus mempersiapkan transformasi regenerasi. Kepemimpinan saya dari sejak awal partai ini berdiri, mungkin tentu tidak bisa selamanya menjadi ketua umum partai ini. Itu adalah hukum alam. Tetapi saya tidak risau akan hal itu. Saya mempunyai keyakinan dan optimisme yang besar. Kita mampu akan melahirkan pemimpin baru nanti. Yang insya Allah akan mampu untuk memadukan referensi daripada apa yang saya jalankan dan apa yang dia bisa jalankan. Maka kesiapan itu juga harus membangun kesadaran kita. Nasdem adalah milik kita bersama.
kemampuan kita mengelola partai ini harus bisa kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Posisi dan kemandirian partai ini harus mampu kita tingkatkan dan kita perkuat dari waktu ke waktu. Kita tidak mungkin bisa membawa idealisme kita ketika dia hanya berada pada posisi sebagai idealisme yang tidak berpijak pada realisme itu sendiri. Maka pada seluruh kader partai ini, saya ingin menggugah hati kalian semuanya. Ini adalah rumah kalian. Inilah rumah kita. Kewajiban kita untuk menjaga rumah ini. Kewajiban kita untuk bisa memperkuat seluruh sendi, pondasi kekuatan, untuk menjaga rumah kita bersama ini. Maka kesungguhan hati, spirit, semangat, pengorbanan, keikhlasan, dan militansi, itu harus kita kedepankan. Posisi kita sekarang ini, jelas dalam pemerintahan baru, seperti saudara sudah ketahui sebelumnya, adalah posisi ikut berada sebagai institusi partai politik yang bersama dengan pemerintahan baru ini untuk menjalankan berbagai dukungan atas kebijakan yang dijalankan. Tapi satu hal yang saya ingatkan pada saudara, jangan pernah menghilangkan komitmen untuk menjaga kesadaran, pikiran-pikiran yang waras ada tetap di diri kita. Kita adalah kita dengan kemampuan daya dan analisis yang kita miliki. Bangun kesadaran agar masyarakat dari waktu ke waktu memiliki tingkat partisipasi yang lebih hebat, lebih kokoh dalam menjalankan positioning kehidupan kebangsaan yang kita jalankan. Untuk itulah saudara semuanya, saya berharap arti kehadiran khususnya fungsionaris struktur partai, DPP, DPW, dan DPD, untuk lebih menaruh perhatian dalam mengkonsolidasikan penguatan infrastruktur partai. Saya amat sangat berbesar hati apabila dalam struktur partai di tingkat provinsi ada pelaporan yang masuk pada saya, telah terbentuk DPRT yang selengkap-lengkapnya. Itu ukuran bagi saya, kesungguhan hati. Sejauh mana kemampuan daripada fungsionaris tokoh kita. Termasuk sekarang ada komando pertanggungjawaban Korwil, koordinator pemenangan wilayah, pertanggungjawaban wilayah. Kita melihat wilayah mana sebenarnya yang masih perlu dibantu oleh DPP karena ketidakmampuannya untuk menghadirkan infrastruktur di tingkat DPRT. Konsolidasi ini penting sekali karena kita harus bisa mengandalkan kekuatan infrastruktur yang dibangun oleh partai ini secara internal. Dia bergerak dari waktu ke waktu. Kita tidak boleh lagi mengandalkan bahwasanya setiap pemilu kita berharap ada belas kasih dari institusi manapun, dari tokoh manapun untuk membuat partai ini. Kita harus membangun tingkat kemandirian kita secara lebih baik.
sebagai partai yang berada dalam barisan pemerintahan seperti saya katakan tadi. Kita juga harus memanfaatkan momentum waktu konsolidasi kita yang sebaik-baiknya. Berpikir dan bertindak secara lebih arif dan cerdas. Masa depan partai ini tergantung dari kemampuan kita mengkonsolidasikan barisan kita. Maka pada Rapimnas ini, sekali lagi saya aturkan keinginan saya pada saudara. Manfaatkan waktu yang ada. Untuk memperkuat arti, fungsi, peran, tugas, kewenangan yang terletak di diri saudara masing-masing sebagai fungsionaris. Perkuat dapil saudara. Itu intinya. 69 anggota DPR RI hari ini. Itu adalah berita yang menyedihkan bagi saya pada pemilu yang akan datang. Ketika 69 DPR RI ini kita lihat. Ada yang masuk tambahan 25 kursi baru. Tapi kita kehilangan 26 kursi yang sudah kita miliki. Itu kesedihan besar. Kita bertahan dari 69 ini dan mendapatkan lagi tambahan 20-30 kursi yang akan datang. Itu tugas kita. Kalau saudara-saudara tanyakan mungkinkah itu? Saya katakan tergantung kita. Tapi sekali lagi kalau saudara tanyakan bagaimana pendapat Ketua Umum? Saya bilang sebenarnya inilah situasi yang bagus sekali untuk Nasdem ke depan. Kalau kita bisa memerankannya. Maka jangan buang-buang waktu untuk berbicara yang tidak perlu kita bicara. Pikirkan sesuatu sebelum kita mengutarakan sesuatu yang baik. Situasi, kondisi, interaksi sosial masyarakat kita ini membutuhkan kepiawaian saudara semuanya. Kepiawaian dalam membangun narasi. Jangan sekali-sekali memberikan narasi yang berakibat lebih mempersulit ruang aktivitas, fleksibilitas yang kita miliki. Nasdem harus kembali menjadi referensi sebagai partai yang cerdas. Dan itulah saudara semuanya. Kita harus menjadi partai yang cerdas. Kita punya kapasitas, kita punya kapabilitas, tapi tergantung apakah kita sungguh-sungguh ingin mendayagunakan kapasitas dan kapabilitas yang kita miliki. Rapimnas ini membangun kesadaran kita bersama dengan harapan pilkada pada tanggal 27 November nanti. Kita akan lihat insya Allah sejauh mana hasil bibit tanaman yang telah kita tanam dalam proses perjalanan waktu hingga kita memasuki tahapan pilkada. Saya mengharap dari kalkulasi yang ada, representasi peserta pilkada yang diwakilin atau direpresentasikan oleh kader Partai Nasdem. Sekali lagi, kader Partai Nasdem. Inilah representasi kita yang terbesar yang nantinya insya Allah berhasil dari sekian pilkada yang telah kita lalui. Kalkulasinya adalah sedikit-dikitnya di atas 100
angka 100 kepala daerah, kabupaten dan kota, termasuk gubernur, kader Nasdem yang terpilih, insya Allah, pada tanggal 27. Nah, ini modal bagi kita. Partai dalam klasemen nomor 4 di DPR, nah, kita bisa mendapatkan modal dari pilkada yang kita petik tanggal 27 November nanti, insya Allah. Kepala daerah, bukan wakil. Di atas 100 kursi, itu berarti seluruh para peserta Rapimnas yang ikut di tempat ini telah melaksanakan tugasnya cukup baik. Kalau ada yang kurang baik, itu karena tidak sengaja. Tidak disengaja, karena mungkin secara sengaja. Selamat pada saudara semuanya. Mudah-mudahan Rapimnas ini membawakan suatu spirit baru, semangat baru, pemahaman baru bagi kita. Ini hari jadi kita yang ke-13. Kita selesai dari Rapimnas ini, malam nanti kita akan melakukan pertemuan resepsi di antara kita. Saya merasa bersyukur dan bangga pada kita semuanya sebagai fungsionaris Partai Nasdem. Dirgahayu Partai Nasdem ke-13. Selamat pagi kita semuanya. Selamat berrapimnas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Surya Paloh. Kita akan melakukan prosesi tumpang